Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang isim-isim yang nasab. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa di antara isim-isim yang nasab adalah maf'ul bih, yaitu maf'ul yang menyatakan objek atau penderita. Contohnya adalah kata rojulan dan ar-rojula pada kalimat dharabat talibu rajulan dan dharabat talibu ar-rajula. Di sini kata rajulan dan ar-rajula adalah dalam keadaan nasab atau memiliki i'rab nasab karena posisinya sebagai maf'ul bih, yaitu sebagai objek atau penderita, dan keadaan nasabnya dalam hal ini ditandai dengan adanya fathah pada kata rojulan dan ar-rojula. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari isim-isim yang lainnya selain maf'ul bih yang juga harus kita i'rabi nasab. Dan ada cukup banyak, yaitu maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul fihi atau yang biasa juga disebut sebagai dzaraf, kemudian hal, mustathna, munada, dan tamyiz. Baik, kita akan bahas satu persatu. Kita melihat di sini satu tabel di mana dijelaskan pengertian dari masing-masing jenis isim yang tadi saya sebutkan. Maf'ul bih sudah sebelumnya kita bahas. Ia adalah isim yang harus di'irabi nasab, di mana ia menyatakan objek penderita dari suatu perbuatan. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang maf'ul mutlak yang juga harus kita i'rabi nasab. Maf'ul mutlak adalah penegasan atas perbuatan atau bilangan perbuatan atau cara perbuatan. Mari kita lihat detailnya. Sekali lagi, maf'ul mutlak adalah masdar dalam keadaan nasab yang menyatakan penegasan atas perbuatan atau bilangan perbuatan atau cara perbuatan. Ada beberapa hal yang mesti kita catat dari pengertian ini. Yang pertama, maf'ul mutlak itu berupa sebuah masdar. Bagaimana bentuk masdar? Silahkan dilihat di video saya yang berbicara tentang tasrif masdar. Kemudian, hal penting berikutnya, maf'ul mutlak itu memiliki beberapa tujuan. Ada 3 tujuan. Yang pertama adalah penegasan atas perbuatan. Kemudian yang kedua adalah menyatakan bilangan atau jumlah berapa banyak suatu perbuatan dilakukan. Dan yang ketiga adalah menyatakan bagaimana cara suatu perbuatan dilakukan. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu maf'ul mutlak yang menyatakan penegasan atas suatu perbuatan. Di sini kita bisa melihat satu contoh. Dzaraba Khalidun Muhammadan dzarban. Dzaraba telah memukul. Siapa yang telah memukul Khalidun Khalid? Siapa yang dipukul Muhammadan Muhammad dzarban. Maknanya di sini adalah dengan sebenar-benar pukulan. Jadi kata dzarban di sini adalah menegaskan perbuatan dzaraba. Dzarban di sini adalah satu bentuk masdar. Dzarban atau dzarb adalah masdar dari fi'il dzaraba. Dan dzarban di sini fungsinya adalah untuk menegaskan perbuatan dzaraba. Karena dzaraba artinya memukul, maka dzarban di sini bermakna dengan sebenar-benar pukulan. Sehingga fungsinya adalah menegaskan
perbuatan yang disebutkan sebelumnya. Nah, di sini dzorban yang berupa sebuah masdar harus diirobi dengan nasab karena dia adalah maf'ul mutlak yang dalam hal ini berfungsi untuk menegaskan suatu perbuatan, dan tanda nasabnya di sini adalah fathah di akhir kata dzorban. Kemudian fungsi maf'ul mutlak yang kedua adalah menyatakan bilangan atau berapa banyak suatu perbuatan dilakukan. Contohnya di sini, dzaraba Khalidun Muhammadan dzarbatan wahidatan. Dzaraba telah memukul Khalidun, Khalid. Maksudnya Khalid di sini pelakunya yang memukul. Siapa yang dipukul? Muhammad dan Muhammad. Dzarbatan wahidatan, dengan satu kali pukulan. Jadi di sini dzarbatan wahidatan adalah menyatakan berapa banyak Khalid memukul Muhammad, yaitu dzarbatan wahidatan, satu pukulan saja. Nah, di sini dzarbatan ini juga masdar, satu bentuk masdar juga dari fi'il dzaraba. Dan di sini tak marbutoh di sini sebetulnya adalah bentuk masdar yang biasa dipakai untuk menyatakan satu kali. Itu biasanya pakai tak marbutoh. Kalau satu kali pukulan kita bilangnya dzarbatan wahidatan. Dan di sini i'rab dari dzarbatan wahidatan adalah nasab, karena dzarbatan wahidatan, yaitu yang di sini dzarbatan dimulai dengan dzarbatan, ini adalah maf'ul mutlak, sedangkan wahidatan ini adalah sifah dari dzarbatan. Jadi dzarbatan di sini nasab karena fungsinya adalah maf'ul mutlak dan tanda nasabnya adalah fathah di akhir kata dzarbatan. Kemudian fungsi maf'ul mutlak yang ketiga adalah menyatakan cara perbuatan. Maksudnya menyatakan bagaimana suatu perbuatan dilakukan. Contohnya di sini dzaraba Khalidun Muhammadan dzarban khafifan. Dzaraba telah memukul, siapa yang telah memukul Khalidun Khalid, Muhammadan siapa yang dipukul Muhammad, dzarban khafifan dengan pukulan yang ringan. Jadi di sini dzarban khafifan ini menyatakan bagaimana perbuatan memukul itu dilakukan, yaitu dzarban khafifan dengan pukulan yang ringan. Jadi ini adalah fungsi lain dari maf'ul mutlak, yaitu menyatakan bagaimana suatu perbuatan dilakukan. Dzarban di sini adalah sebuah masdar yang kemudian disifati oleh isim yang lain, yaitu khafifan. Dzarban artinya pukulan, khafifan artinya yang ringan. Dzarban khafifan artinya pukulan yang ringan. Di sini dzarban khafifan fungsinya adalah menyatakan bagaimana Khalid memukul Muhammad, yaitu dengan pukulan yang ringan. Nah, dzarban di sini karena fungsinya sebagai maf'ul mutlak, maka i'rabnya adalah nasab, yang dalam hal ini nasabnya ditandai dengan fathah di akhir kata dzarban. Sampai di sini kita sudah belajar tentang maf'ul mutlak yang berupa sebuah masdar dengan fungsi untuk menegaskan suatu perbuatan atau menyatakan bilangan suatu perbuatan atau menyatakan cara bagaimana perbuatan dilakukan. Dan i'rab dari maf'ul mutlak ini haruslah nasab. Kemudian
Isim yang nasab lainnya adalah maf'ul li ajlih. Sesuai dengan namanya, maf'ul li ajlih ini adalah masdar dalam keadaan nasab yang menyatakan alasan atau tujuan dari suatu perbuatan. Karena itu disebut li ajlih, yang artinya menyatakan alasan atau tujuan dari suatu perbuatan. Sekali lagi, maf'ul li ajlih adalah maf'ul yang berupa sebuah masdar yang i'rabnya adalah nasab dan tujuannya adalah untuk menyatakan alasan atau tujuan dari suatu perbuatan. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh. Mari kita mulai dengan contoh yang pertama. Tarakal mu'minu al-ma'siyata khaufan minallahi. Taraka telah meninggalkan al-mu'minu seorang mukmin al-ma'siyata perbuatan maksiat khaufan minallah karena rasa takut kepada Allah. Di sini khaufan adalah sebuah masdar yang i'rabnya nasab ditandai dengan fathah di akhir kata khaufan, dan fungsinya di sini adalah untuk menyatakan alasan dari perbuatan yang dinyatakan sebelumnya, yaitu seorang mukmin meninggalkan maksiat. Mengapa seorang mukmin meninggalkan maksiat? Alasannya adalah khaufan minallah, yaitu karena takut kepada Allah. Kemudian contoh yang lainnya bisa kita lihat di bawahnya. Hadara Muhammadun ikraman li sahibil baiti. Hadara telah hadir, siapa yang telah hadir? Muhammadun Muhammad, ikraman untuk menghormati li sahibil baiti, kepada tuan rumah. Jadi di sini ikraman adalah masdar. Ikraman ini sebuah masdar dalam keadaan nasab yang dalam hal ini ditandai dengan fathah di akhir kata ikraman, yang artinya penghormatan. Di sini tujuannya adalah untuk menyatakan alasan atau tujuan dari hadirnya Muhammad. Mengapa Muhammad hadir? Ikraman, sebagai penghormatan li sahibil baiti, kepada sahibul bait atau tuan rumah. Jadi jelas ya, fungsinya di sini adalah untuk menyatakan alasan atau tujuan mengapa Muhammad hadir. Kemudian contoh berikutnya bisa kita lihat paling bawah di sini. Sumu imanan wahtisaban. Sumu, berpuasalah kalian, imanan karena keimanan, wahtisaban dan karena berharap-harap pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini imanan dan ihtisaban dua-duanya adalah maf'ul li ajlih yang dimaksudkan untuk menyatakan alasan atau tujuan dari berpuasa. Berpuasalah kalian. Mengapa? Untuk apa? Imanan, karena atas dasar iman. Wahtisaban, dan karena berharap-harap pahala dari Allah. Imanan dan ihtisaban dua-duanya dalam bentuk masdar yang dalam keadaan nasab di sini ditandai dengan fathah di akhir kata, yaitu imanan dan ihtisaban. Sampai di sini jelas sekali kan bahwa maf'ul li ajli adalah masdar yang harus kita i'rabin nasab, di mana maf'ul li ajli ini fungsinya adalah untuk menyatakan alasan atau tujuan dari suatu perbuatan. Kemudian isim nasab yang lainnya adalah maf'ul ma'ah. Sesuai dengan namanya, maf'ul ma'ah ini adalah isim dalam keadaan nasab
yang terletak sesudah huruf waw dan bermakna beserta. Karena itu disebut maf'ul ma'ah, karena ma'ahu kan artinya beserta. Mari kita lihat detailnya. Sekali lagi, maf'ul ma'ah adalah isim dalam keadaan nasab yang terletak sesudah huruf waw dan bermakna beserta. Mari kita lihat contohnya di sini. Yamshi Muhammadun wal matara. Yamshi sedang berjalan. Siapa yang sedang berjalan? Muhammadun Muhammad. Wal matara. Di sini pertama-tama diawali dengan huruf waw yang biasanya bermakna dan, kemudian diikuti dengan isim al matara. Di sini isim ini memiliki i'rab nasab yang ditandai dengan fathah di akhir kata, al-matoro, bukan al-matoru atau al-matori. Dan karena keadaan nasabnya inilah yang membuat pengertiannya berbeda dengan misalnya ketika isim ini kita i'rabi rafa. Misalnya jika kita i'rabi rafa, yakni dengan tanda dhammah di akhir kata, al-matoru atau lengkapnya wal matoru, maka kata yamshi Muhammadun wal matoru bermakna bahwa yang sedang berjalan itu ada dua, yaitu Muhammad dan hujan. Padahal hujan kan tidak bisa berjalan, ya kan? Nah, di sini karena itulah kita ngomongnya al-matoro bukan al-matoru, karena di sini hujan tidak berjalan, bukan termasuk sesuatu yang berjalan bersama Muhammad, tidak. Tetapi al-matoro di sini yang memiliki i'rab nasab ditandai dengan fathah yang terletak sesudah huruf waw, maknanya adalah beserta hujan. Jadi yamshi Muhammadun wal matoro artinya Muhammad berjalan beserta hujan. Jadi artinya di sini bahwa Muhammad berjalan dan menyertai dengan berjalannya Muhammad ini adalah hujan. Begitu maksudnya ya. Karena itu disebut sebagai maf'ul ma'ah. Sekali lagi, yamshi Muhammadun wal matoro artinya hujan menyertai Muhammad selama ia berjalan. Bukan hujan itu berjalan, tetapi hujan itu menyertai perjalanan Muhammad. Jelas ya? Baik. Kemudian isim nasab yang lainnya adalah maf'ul fihi atau yang juga kadang-kadang disebut sebagai dzaraf. Maf'ul fihi atau dzaraf ini adalah isim dalam keadaan nasab yang menyatakan waktu atau tempat. Mari kita lihat detailnya. Sekali lagi, maf'ul fihi atau dzaraf adalah isim yang dalam keadaan nasab yang menyatakan waktu atau tempat. Ada dua macam dzaraf, yaitu dzaraf zaman yang menyatakan waktu dan dzaraf makan yang menyatakan tempat. Di sini masing-masing kita bisa melihat contohnya. Yang pertama, sa'usafiru ghadan. Sa'usafiru, aku akan melancong atau bepergian. Ghadan, besok. Jadi ghadan yang bermakna besok di sini menyatakan waktu, karena itu disebut sebagai dzaraf zaman, karena zaman ini bermakna waktu. Kemudian mari kita lihat contoh berikutnya. Aqumu amamal baiti. Aqumu, saya berdiri, amamal baiti, di depan pintu. Di sini amama yang merupakan
bagian pertama dari amamal baiti memiliki i'rab nasab, dan nasabnya ditandai dengan fathah di akhir kata amama, bukan amamu atau amami. Amamal baiti ini mungkin bisa kita pandang sebagai sebuah idhofah ya, di mana amama adalah mudhof dan al-baiti adalah mudhof ilaihnya. Dan karenanya i'rab yang kita maksudkan dari idhofah ini adalah i'rab dari komponen pertama dari idhofah, yaitu mudhofnya amama. Di sini amama adalah nasab ditandai dengan fathah di akhir kata amama. Jelas ya? Aqumu amamal baiti, saya berdiri di depan pintu. Nah, di depan pintu ini kan menyatakan tempat, makanya disebut sebagai dzaraf makan, di mana makan itu artinya tempat. Sekarang mari kita lihat lebih jauh lagi masing-masing dari dzaraf zaman dan dzaraf makan ini. Kita mulai dengan dzaraf zaman. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia dzaraf zaman ini bisa kita bilang sebagai keterangan waktu ya. Di sini kita bisa melihat beberapa kata yang biasa dipakai dalam bahasa Arab untuk menyatakan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Yang paling penting yang harus kita perhatikan dalam pelajaran kita kali ini adalah bahwa semua kata-kata yang menyatakan keterangan waktu ini harus kita i'rabin nasab, yang biasanya ditandai dengan harokat fathah di akhir kata. Kita mulai satu persatu ya, dari sebelah kanan atas. Di antara kata yang menyatakan dzaraf zaman atau keterangan waktu adalah qabla, yang artinya sebelum. Karena itu harokatnya fathah, qabla, bukan qablu atau qabli. Kemudian berikutnya adalah ba'da, juga diakhiri dengan harokat fathah, ba'da, yang artinya sesudah. Kemudian misalnya sobahan, yang artinya pada pagi hari atau di pagi hari. Di sini juga i'rab nasabnya ditandai dengan fathah di akhir kata, sobahan, bukan sobahun atau sobahin. Ada juga contoh-contoh serupa lainnya, misalkan zuhron pada waktu zuhur atau masaan pada waktu sore. Kemudian di sini contoh di bawahnya naharon pada waktu siang hari, masaan tadi sudah saya sebutkan ya, pada sore hari. Kemudian lailan pada malam hari. Ini semua menyatakan waktu kapan sesuatu terjadi atau suatu perbuatan dilakukan, ya kan? Kemudian ghadan yang artinya besok. Di sini juga i'rabnya yang nasab ditandai dengan fathah di akhir kata, ghadan, bukan ghadun atau ghadin, ya kan? Kemudian muddata yang artinya selama, juga diakhiri dengan harokat fathah yang menunjukkan bahwa dia nasab. Misalkan muddata syahraini, yang artinya selama 2 bulan. Kemudian berikutnya wakta, yang artinya pada waktu, juga kita akhiri dengan fathah yang menunjukkan bahwa dia nasab. Misalkan waqtal maghribi, pada waktu maghrib. Kemudian berikutnya asna'a, di tengah-tengah atau selama, yang juga diakhiri dengan fathah yang menunjukkan bahwa dia nasab. Contohnya asna as-safari, di tengah-tengah perjalanan. Kemudian sa'ata, yang artinya pada saat, juga diakhiri dengan fathah yang menunjukkan bahwa dia nasab. Contohnya sa'atal usri, pada waktu kesulitan
atau pada saat kesulitan, atau sa'atul yusri, pada saat kemudahan. Kemudian yauma juga kita harokati fathah di akhir kata yang menunjukkan bahwa dia nasab, yang artinya pada hari. Misalkan yaumal khamisi, pada hari Kamis. Baik, berikutnya syahro. Lagi-lagi kita harokati fathah di akhir kata yang menunjukkan bahwa dia nasab, artinya pada bulan apa begitu. Misalkan syahro ramadhana atau syahro muharram, pada bulan Ramadan atau pada bulan Muharram. Ya, jelas ya. Kemudian juga ama atau sanata yang artinya pada tahun. Di sini sama juga kita akhiri dengan harokat fathah, ama atau sanata, yang artinya atau yang menunjukkan bahwa i'rabnya adalah nasab. Ya. Misalkan amal fili, pada tahun gajah, yaitu tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Jadi ini adalah beberapa kata yang biasa dipakai untuk menyatakan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Kemudian berikutnya mari kita lihat lebih jauh lagi tentang dzaraf makan, yaitu dzaraf yang menyatakan tempat. Dalam bahasa Indonesia, dzaraf makan mungkin bisa kita sebut sebagai keterangan tempat ya. Di sini ada beberapa kata di sebelah kanan tabel yang kemudian sebelah kirinya menunjukkan beberapa contoh penggunaannya, di mana kata-kata ini biasa kita pakai dalam bahasa Arab untuk menyatakan dzaraf makan atau keterangan tempat. Kita mulai dari atas. Amama, yang artinya di depan. Jadi amama adalah nasab, ditandai dengan fathah di akhir kata, amama. Contohnya amamal baiti, di depan rumah. Kemudian berikutnya kata waro'a, yang artinya di belakang. Sama juga kata ini kita akhiri dengan fathah, waro'a, yang menunjukkan bahwa dia nasab. Contohnya waro'al jidari, di belakang dinding. Kemudian kata berikutnya adalah kholfa, yang juga maknanya di belakang. Kita beri harokat fathah juga di akhir kata yang menunjukkan bahwa dia nasab. Kholfa, contohnya kholfahum, di belakang mereka. Kemudian kata tahta, yang artinya di bawah. Harokat di akhir katanya juga fathah yang menunjukkan bahwa dia nasab, tahta. Contohnya tahtal kursi, yang artinya di bawah kursi. Kemudian kata yang lain yang menyatakan dzaraf makan atau keterangan tempat adalah fauqa, yang artinya di atas. Lagi-lagi kita harokati fathah di akhir kata yang menunjukkan bahwa dia nasab, fauqa. Contohnya fauqas sahabi, yang artinya di atas awan. Kemudian kata yang lainnya adalah yamina. Kita akhiri dengan harokat fathah yang menunjukkan bahwa dia nasab. Yamina artinya di sebelah kanan. Contohnya yaminal baiti, di sebelah kanan rumah. Demikian pula shimala, dengan harokat fathah di akhir kata juga yang menunjukkan dia nasab, yang artinya di sebelah kiri. Contohnya shimalal baiti, yang artinya di sebelah kiri rumah. Atau yang maknanya sama juga dengan shimala adalah yasaro, maknanya juga di sebelah kiri. Contohnya yasarul baiti, artinya di sebelah kiri rumah. Kemudian kata yang lain yang juga kerap digunakan dalam dzaraf makan adalah baina. Di sini
Diakhiri juga dengan fathah yang menunjukkan bahwa dia nasab. Baina yang maknanya di antara. Contohnya bainahum, artinya di antara mereka. Ini adalah beberapa kata yang biasa dipakai untuk menyatakan dzaraf makan, dan karenanya harus kita i'rabi nasab yang biasanya ditandai dengan harokat fathah di akhir kata-kata tersebut. Sampai di sini jelas sekali kan? Baik. Kemudian mari kita lanjutkan dengan isim nasab yang lainnya, yaitu hal, yang artinya keadaan. Hal adalah isim nakiro dalam keadaan nasab yang menerangkan keadaan pelaku atau penderita pada saat perbuatan dilakukan. Mari kita lihat detailnya. Sekali lagi, hal adalah isim nakiroh, jadi dia harus dalam bentuk isim nakiroh. Kemudian kita i'rabin nasab, dan tujuannya adalah menerangkan keadaan pelaku atau penderita pada saat perbuatan dilakukan. Kita lihat dua contoh di sini. Yang pertama adalah hal yang menerangkan keadaan pelaku. Ashrabul ma'a qa'idan. Ashrabu, saya minum. Saya minum apa? Al-ma'a, air. Qa'idan, dengan duduk. Di sini qa'idan adalah berupa isim nakiroh, ya kan? Tanda yang bisa kita lihat dengan jelas di sini adalah tidak diawali dengan alif lam, yang menunjukkan bahwa ini isim nakiroh. Kemudian i'rabnya adalah nasab, yaitu ditandai dengan fathah di akhir kata, qa'idan, bukan qa'idun atau qa'idin. Nah, qa'idan di sini artinya dengan duduk. Nah, dengan duduk di sini menerangkan apa? Menerangkan saya ketika minum. Saya di sini kan sebagai pelaku kan, karena saya adalah yang minum. Jadi di sini dengan duduk menerangkan pelaku perbuatan minum, yaitu saya. Jelas kan? Kemudian mari kita lihat contoh yang lainnya, yaitu hal yang menerangkan keadaan penderita. Contohnya pada kalimat ishrab al-ma'a baridan. Ishrab, minumlah. Apa yang diminum? Al-ma'a, air. Baridan, di sini juga berupa sebuah isim nakiroh yang i'rabnya nasab ditandai dengan fathah di akhir kata. Baridan, bukan baridun atau baridin. Jadi baridan di sini maknanya dalam keadaan dingin. Ya. Apa yang diterangkan oleh kata baridan ini? Apa yang dalam keadaan dingin? Yang dalam keadaan dingin kan al-ma'a, airnya, air yang disuruh diminum itu. Yang dalam hal ini adalah berfungsi sebagai objek atau penderita, karena air ini yang diminum, bukan yang meminum. Jelas kan? Jadi di sini hal baridan menerangkan penderita, yaitu al-ma'a, air. Kemudian isim nasab yang lainnya adalah mustafna, artinya isim yang dikecualikan. Mari kita lihat lebih jauh lagi detailnya seperti apa. Sekali lagi, mustafna adalah isim yang dikecualikan, yaitu isim yang menyatakan sesuatu yang dikecualikan. Di sini kita akan melihat pada dua kasus yang berbeda. Yang pertama, bagaimana mustafna ini pada kalimat yang positif, kemudian bagaimana mustafna dipakai pada kalimat negatif. Kita mulai dulu dengan mustafna pada kalimat positif. Aturannya, pada kalimat positif mustafna harus dinasobkan. Sekali lagi, pada kalimat positif mustafna harus dinasobkan. Contohnya di sini, hadhara at-tullabu illa Muhammadan. Hadhara telah hadir, siapa yang telah hadir? At-tullabu, para mahasiswa.
illa kecuali Muhammadan Muhammad. Ini kan kalimat positif ya, karena di sini fiilnya hadoro, telah hadir, suatu perbuatan positif. Nah, di sini yang telah hadir siapa? Para mahasiswa. Para mahasiswa telah hadir kecuali Muhammad. Nah, karena Muhammad ini dikecualikan dari mereka yang hadir, maka disebut sebagai mustasna. Mustasna artinya yang dikecualikan. Dan kumpulan atau kelompok yang darinya sesuatu dikecualikan disebut sebagai mustasna minhu. Dalam hal ini at-tullabu, para mahasiswa, adalah mustasna minhu, karena Muhammad ini kan bagian dari at-tullabu, yaitu para mahasiswa. Kemudian karena Muhammad di sini adalah yang dikecualikan dalam sebuah kalimat positif, maka dia harus dinasobkan, dan tanda nasobnya di sini adalah fathah di akhir kata Muhammadan, bukan Muhammadun atau Muhammadin. Jelas ya? Jadi mustasna pada kalimat positif harus dinasobkan. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa illa di sini disebut sebagai kata pengecuali. Illa artinya kecuali kan? Di samping illa ada juga beberapa kata pengecuali yang lainnya. Misalnya ghaira, khala, ada, hasya, semuanya bermakna kecuali. Sejauh ini kita sudah berbicara tentang bagaimana mustasna dipakai dalam kalimat positif. Sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana mustasna dipakai pada kalimat negatif. Di sini ada beberapa kasus. Yang pertama, jika mustasna minhu disebutkan. Kita tadi masih ingat kan, mustasna minhu adalah kelompok yang dari situ sesuatu dikecualikan. Contohnya at-tullabu pada contoh yang sebelumnya kita sampaikan, yang bermakna para mahasiswa, di mana kemudian Muhammadan adalah mustasna atau yang dikecualikan dari para mahasiswa tersebut. Nah, di sini pada kalimat negatif, bagaimana jika mustasna minhu disebutkan? Ini adalah kasus pertama pada kalimat negatif. Maka aturannya mustasna boleh nasab, dan mustasna boleh juga di-i'rabi mengikuti i'rab dari mustasna minhu. Jadi di sini ada dua pilihan, kita boleh pilih yang mana. Boleh kita menasabkan mustasna, boleh juga mustasnanya kita i'rabi sesuai dengan i'rab dari mustasna minhu. Itu jika mustasna minhu disebutkan pada sebuah kalimat negatif. Langsung saja kita lihat contohnya. Ma hadara ahadun illa khalidan. Ma hadara, tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Ahadun, satu orang pun. Illa khalidan, kecuali Khalid. Pertama, ini kalimat negatif kan, karena di sini ditandai dengan adanya kata negasi ma yang artinya tidak. Kata negasi ma di sini menegasikan hadoro. Ma hadoro artinya tidak hadir. Ma hadoro ahadun illa khalidan artinya tidak hadir satu orang pun kecuali Khalid. Berarti yang hadir di sini adalah Khalid saja.
Di sini Khalid adalah mustasna. Kemudian mustasna minhunya adalah ahadun. Sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah saya sebutkan, Khalidan di sini selaku mustasna boleh kita nasabkan, yang dalam hal ini ditandai dengan harokat fathah di akhir kata Khalidan. Namun boleh juga mustasna yang dalam hal ini adalah Khalid kita i'rabi sesuai dengan i'rab dari mustasna minhu. Mustasna minhunya di sini kan ahadun, yang i'rabnya adalah rafa ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata ahadun. Karena mustasna minhunya rafa, maka boleh juga Khalid ini kita rafa'kan, yang ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata Khalidun. Jelas ya sampai di sini? Jadi pada kalimat negatif, jika mustasna minhunya disebutkan, contohnya di sini ahadun, maka mustasnanya bisa nasab, contohnya Khalidan, bisa juga kita i'rabi sesuai dengan i'rab dari mustasna minhunya, yaitu contohnya di sini Khalidun yang kita rafa'kan mengikuti rafa'nya mustasna minhu yaitu ahadun. Kemudian kasus kedua pada kalimat negatif adalah jika mustasna minhunya tidak disebutkan. Maka ketentuannya adalah mustasna harus dii'rabi sesuai dengan jabatan katanya dalam kalimat. Diingat-ingat ya. Jadi dalam kasus ini ketika mustasna minhu tidak disebutkan pada kalimat negatif, maka mustasna harus dii'rabi sesuai dengan jabatan katanya. Contohnya, ma hadhara illa Khalidun. Ma hadhara tidak hadir. Lagi-lagi ini kalimat negatif kan, karena adanya kata negasi ma yang menegasikan fi'il hadhara. Ma hadhara tidak hadir illa Khalidun, kecuali Khalid. Di sini jelas tidak ada penyebutan mustasna minhunya. Maka di sini Khalidun sebagai mustasna atau yang dikecualikan, apa sih jabatan katanya? Jelas sekali bahwa Khalidun di sini adalah sebagai fa'il atau pelaku, yaitu fa'il dari fi'il hadhara. Meskipun di sini digunakan dengan makna negatif, tetapi tetap saja Khalid ini adalah fa'il dari fi'il hadhara. Karena fa'il, maka kita masih ingatkan pelajaran sebelumnya bahwa i'rab dari fa'il adalah rafa'. Karena itu Khalid di sini harus kita rafa'kan. Dan ini ditandai dengan harokat dhammah di akhir kata Khalid. Khalidun. Baik, kemudian kita lihat contoh yang lainnya. Ma qultu illal haqqa. Ma tidak, qultu aku telah mengatakan, ma qultu tidaklah aku mengatakan, illal haqqa kecuali kebenaran. Di sini kira-kira al haqqa ini jabatan katanya apa? Iya, jabatan kata dari al haqqa adalah maf'ul bih, yaitu objek atau penderita. Karena al-haqqa di sini adalah sesuatu yang dikatakan. Nah, karena maf'ul bih, kita masih ingat kan dalam pelajaran sebelumnya bahwa i'rab dari maf'ul bih adalah nasab. Maka di sini al-haqqa selaku mustasna juga harus kita nasabkan karena dia jabatan katanya adalah maf'ul bih. Jadi sampai di sini jelas ya, jika mustasna minhunya tidak disebutkan dalam sebuah kalimat negatif, maka i'rab dari mustasna harus sesuai dengan jabatan katanya. Baik. Kemudian isim nasab yang lainnya adalah munada, yang artinya isim yang menyatakan sesuatu yang dipanggil.
Mari kita lihat detailnya. Sekali lagi, munada adalah isim yang dipanggil. Kita lihat satu contoh yang sangat mudah dimengerti di sini. Pada kalimat ya Muhammad, ya di sini adalah kata panggil yang artinya wahai atau hai. Kemudian siapa yang dipanggil? Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Jelas ya bahwa di sini Muhammad adalah yang dipanggil atau yang dalam bahasa Arab disebut sebagai munada, yang artinya yang dipanggil. Kemudian mari kita lihat ketentuan mengenai munada ini. Aturannya adalah munada harus nasab jika pertama munada tersebut berupa idhofah dan yang dinasabkan adalah mudhofnya, yaitu bagian pertama dari idhofah. Karena idhofah kan ada dua bagian, mudhof dan mudhof ilai. Nah, yang kita nasabkan adalah mudhofnya, yaitu bagian pertama atau kata pertama dari mudhof ilai. Di sini contohnya ya Abdallahi idhab, yang artinya wahai hamba Allah, pergilah. Di sini munadanya adalah Abdullah. Abdullah adalah idhofah. Karena itu mudhofnya yaitu abda harus kita nasabkan, yang dalam hal ini ditandai dengan harokat fathah pada kata abda. Jadi Abdullah bukan Abdullahi atau Abdillahi. Jelas ya? Kemudian munada juga harus nasab jika berupa isim nakiroh yang tidak dimaksudkan. Contohnya pada kalimat ya rajulan sa'idni, yang artinya wahai seseorang, sa'idni, bantulah aku. Di sini panggilan ya rajulan yang artinya wahai seseorang itu memanggil seseorang yang belum definitif atau tidak definitif. Tidak tertentu siapa orangnya. Ya rajulan, wahai seseorang, tidak jelas siapa orangnya. Nah, yang seperti ini yang tentu dinyatakan dengan isim nakiroh yang menyatakan ketidakdefinitifannya, maka munada seperti ini harus kita nasabkan, yang dalam hal ini ditandai dengan harokat fathah di akhir kata rajulan, ya rajulan. Jelas ya? Jadi munada harus nasab jika pertama ia berupa idhofah dan yang dinasabkan adalah mudhofnya, dan yang kedua jika munada tersebut berupa isim nakiroh yang tidak dimaksudkan atau tidak definitif. Kemudian bagaimana jika kasusnya berbeda? Dalam hal ini munada itu harus rofa dalam beberapa kasus yang akan saya sebutkan. Yang pertama, munada harus rofa jika ia berupa alam. Alam itu artinya nama diri. Kemudian ketentuan tambahannya adalah di samping rofa juga tidak boleh ditanwin. Kita lihat langsung contohnya, ya Muhammadu idhab, wahai Muhammad pergilah. Di sini Muhammad adalah alam, nama diri. Karena dia nama diri, maka munada ini harus kita rofakkan, yang di sini ditandai dengan dhammah. Tetapi tidak boleh tanwin, tidak boleh dhammatain, tidak boleh ya Muhammadun, tetapi ya Muhammadu, tidak ditanwin. Jelas ya? Kemudian kita lihat contoh yang lainnya lagi, di mana kita melihat bahwa munada harus rofa jika ia berupa isim nakiroh yang dimaksudkan. Kalau tadi kan di contoh yang sebelumnya munada berupa isim nakiroh yang tidak dimaksudkan atau tidak definitif, ya rojulan, maka harus nasab. Tetapi jika isim nakiroh selaku munada itu dimaksudkan atau definitif, sudah jelas orangnya, maka dia harus rofa dan juga tidak boleh ditanwin.
Contohnya di sini, ya rajulu sa'idni. Wahai tuan, bantulah aku. Di sini rajulu, orang laki-laki yang dimaksud sudah jelas orangnya siapa, sudah definitif yang dimaksudkan siapa. Sehingga di sini kita rofakkan tanpa ditanwin. Rajulu, ya rajulu. Kemudian munada juga harus rofa jika ia terletak sesudah kata ayyuha atau ayyatuha. Ayyuha dipakai untuk isim mudzakkar, sedangkan ayyatuha dipakai untuk isim muannats. Contohnya di sini ya ayyuhal ikhwatu, yang artinya wahai saudara-saudara. Maksudnya adalah saudara-saudara laki-laki, karena al-ikhwatu adalah jamak dari akh yang artinya saudara laki-laki. Al-ikhwatu artinya saudara-saudara laki-laki. Nah, di sini kita memakai ayyuha karena al-ikhwatu adalah isim mudzakkar. Nah, di sini al-ikhwatu terletak sesudah ayyuha, dan al-ikhwatu di sini adalah munada, yaitu yang dipanggil. Karena terletak sesudah ayyuha, maka munada ini harus dirofakkan, yang dalam hal ini tanda rofaknya adalah dhammah di akhir kata al-ikhwatu. Kemudian contoh yang lainnya, ya ayyatuhal akhwatu. Di sini al-akhwatu adalah isim muannas, karena al-akhwatu adalah jamak dari ukhtun, artinya saudara perempuan. Al-akhwatu artinya saudara-saudara perempuan. Ya ayyatuhal akhwatu artinya wahai saudara-saudara perempuan. Di sini al-akhwatu adalah munada yang terletak sesudah kata ayyatuha, dan karena terletak sesudah kata ayyatuha, maka al-akhwatu ini selaku munada harus rofa, yang mana tanda rofaknya di sini adalah harokat dhammah di akhir kata al-akhwatu. Jelas ya sampai di sini munada yang dalam keadaan apa saja yang harus kita rofakkan. Kemudian isim-isim yang nasab yang lainnya, yang dalam hal ini adalah yang terakhir, adalah tamyiz. Tamyiz artinya isim nakiroh dalam keadaan nasab yang menjelaskan kata sebelumnya yang masih belum jelas. Mari kita lihat. Sekali lagi, tamyiz adalah isim nakiroh, jadi dia harus berupa isim nakiroh yang kita nasabkan, yang fungsinya adalah menjelaskan kata sebelumnya yang masih belum jelas. Langsung saja kita masuk pada contoh ya, biar jelas seperti apa. Di sini pada contoh yang pertama kita lihat, ishtaraitu sa'an qamhan. Ishtaraitu, saya telah membeli sa'an, satu sa'. Sampai di sini saya telah membeli satu sa'. Orang belum jelas satu sa' apa, maka kemudian diikuti dengan qamhan, satu sa' qamh, yaitu gandum. Nah, qamhan di sini inilah yang disebut sebagai tamyiz, karena dia menjelaskan kata sa'an yang bermakna satu sa' yang belum jelas. Karena kalimat ishtaraitu sa'an, saya telah membeli satu sa', itu belum jelas satu sa' apa, maka diperjelas dengan kata qamhan, yaitu satu sa' gandum. Maka qamhan di sini disebut sebagai tamyiz, fungsinya adalah menjelaskan kata sebelumnya, yaitu sa'an yang masih belum jelas. Nah, i'rabnya harus nasab, yang dalam hal ini ditandai dengan harokat fathah di akhir kata qamhan. Jelas ya? Kemudian contoh yang lainnya, hasuna Muhammadun khuluqan. Hasuna, bagus. Apa yang bagus? Muhammadun, Muhammad. Hasuna Muhammadun, Muhammad itu bagus. Bagus apanya? Belum jelas kan?
maka diikuti dengan kata khuluqan, akhlaknya. Jadi khuluqan di sini fungsinya adalah untuk menjelaskan kata sebelumnya yang belum jelas, yaitu hasuna. Khuluqan artinya akhlaknya, menjelaskan kata hasuna yang berarti bagus. Apanya yang bagus? Khuluqan, akhlaknya. Nah, di sini khuluqan disebut sebagai tamyiz karena fungsinya menjelaskan kata sebelumnya yang belum jelas, yang dalam hal ini adalah hasuna. Sekali lagi, qomhan dan khuluqan dua-duanya berupa isim nakiroh yang fungsinya adalah menjelaskan kata sebelumnya yang belum jelas, dan karenanya harus kita i'rabi nasab, yang dalam hal ini, dalam dua contoh ini ditandai dengan harokat fathah di akhir kata. Inilah yang disebut sebagai tamyiz. Jelas ya? Sampai di sini kita sudah belajar berbagai isim yang harus dinasobkan, mulai dari maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fihi atau dzaraf, hal, mustasna, munada, dan tamyiz. Semoga bermanfaat.